Oke teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan di atap rumah saya seperti biasanya teman-teman. Pada pagi hari yang sedikit mendung ini, saya ingin membuatkan video yang sedikit berbeda ya, tentang budidaya tanaman lagi di rumah teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut video budidaya kangkung dalam baskom, nah ini sekarang bentar ini. Nah ini ya, sekarang hari Senin 8 Juni tahun 2026, jam 8.54 teman-teman, hampir jam 9 pagi ya. Kita akan budidaya kangkung di dalam baskom setelah ini. Oke guys. Oke, pada kesempatan kali ini langsung saja ini questarnya teman-teman. Nah ini ya, nah ini merupakan setangkai atau secerca kangkung teman-teman yang sisa setelah ibu masak kemarin ya. Saya minta ini sepertiga bagian dari akarnya teman-teman. Nah ini nanti kita bisa tanam-tanam lagi seperti itu teman-teman. Saya taruh dulu ya karena ada airnya, lumayan berat juga teman-teman. Oke, ini mohon maaf saya agak bindeng teman-teman, dikarenakan akhir-akhir ini, wah ini sudah 4 harian teman-teman, belum sembuh-sembuhin ya. Karena kan di akhir-akhir ini di Malang itu lagi musim-musimnya bediding teman-teman. Tadi pagi itu aja di sini tuh di Malang 19 derajat teman-teman. Nanti saya cantumkan di sini ya, suhu di Malang 19 derajat, bener-bener 19 teman-teman. Jadi seperti miniatur kulkas gitu ya teman ya. Oke, mumpung ada matahari ini teman-teman, saya langsung aja buat video tentang budidaya kangkung di dalam baskom teman-teman. Nah ini ya, kenapa kok saya milih baskom. Nah ini sebentar lagi saya jelaskan teman ya, sebentar ya. Saya ambil wadah dulu yang dulu sudah pernah saya gunakan untuk budidaya kangkung juga di dalam baskom. Nah oke teman-teman, ini nah ini merupakan media budidaya kangkung yang sebelumnya sudah saya pernah pakai ya. Nah ini di dalam baskom teman-teman. Jadi dulu bekasnya berkat tahlilan kalau nggak salah teman. Saya masih ingat satu harinya tetangga saya kalau nggak salah. Ini saya minta dulu, itu saya minta ke ibu, alhamdulillah boleh ya. Nah nanti kita bongkar-bongkar dulu dan nanti kita akan tanam itu di beberapa baskom. Saya nanti punya 3 teman-teman, 1, 2, sama yang satu masih di bawah ya, belum saya bawa ke sini. Ini nanti saya bongkar-bongkar dulu ini, sebentar ya. Oke, kita mulai bongkar teman-teman. Ini alangkah baiknya kita singkirkan dulu. Nah seperti ini teman, sudah bentuk ini ya, sudah bentuk wadahnya, sudah bentuk mangkok ya, baskomnya itu dulu bekasnya. Wah ini seperti ini. Kita langsung buang aja teman. Ini dulu ya bekas-bekasnya, limbah-limbah yang lele itu teman. Saya kan mupuknya pakai air kotoran ikan mesti ya. Oke, kita masukkan dulu. Ini sampai berbunga teman-teman, saking tuanya ya.
Oke, sampah sudah terkumpul. Kita setelah ini ambil satu baskom lagi, kemudian kita akan pecah-pecah lagi tuh ya, menjadi 3 bagian teman. Oke, saya ambil baskom dulu ya. Oke teman-teman, baskom bekas sudah datang ya. Nah ini. Oke, jadi kita langsung saja teman-teman. Ngisi ini ya. Jadi ini kan belum terisi teman. Jadi 2 ini kan belum terisi. Ini sebentar lagi kita akan isi menggunakan air budidaya ikan teman-teman. Bentar, ini kameranya gimana ini? Oke, kita isi dulu ya sebentar lagi ya. Mana embernya ini? Oh ini. Kita ambil air budidaya ikan, kemudian kita akan masukkan ke sana nanti ya. Nah seperti ini teman. Nah ini kita masukkan dulu sekitar 3/4 dulu teman. 3/4 dari wadahnya. Nanti kalau kurang baru kita tambah. Dan ini saya menggunakan air budidaya ikan ya. Karena apa? Karena air ini sudah sehat, sudah mengandung pupuk alami teman-teman, dari hasil kotoran ikan-ikan itu sendiri. Oke, nanti sambil saya jelaskan lagi. Kita mau tebar lagi, itu saya pecah menjadi 3 bagian teman-teman. Nanti kita bakal punya 3 tempat budidaya kangkung ya. Oke, bismillah. Semoga nanti bisa tumbuh teman-teman. Nah ini ya. Nah ini bersih-bersih banget ini. Kita langsung tebar saja di sini. Ini sudah, kalau teman-teman jeli tadi, ini sudah mulai tumbuh ya, tunas-tunasnya. Bentar teman. Dan ini kita rapikan lagi teman-teman, agar muter gitu ya. Nah gini, ini pokoknya kita harus telaten aja teman-teman. Untuk ngerawat gini-gini tuh kita harus, bentar. Nah ini kita baru tambahkan ya. Kita tambahkan hampir penuh teman-teman, tapi jangan penuh-penuh banget. Nah segini aja ya. Nanti seiring hari kita tambahkan lagi. Oke. Saya sudah selesai untuk memisah-misahkan mereka, kangkung-kangkung saya teman-teman. Nah ini menjadi 3 bagian. Jadi sebentar lagi kita akan taruh, nggak taruh sini ya, kita taruh sebelahnya genteng. Jadi melihara gini tuh harus telaten aja teman-teman. Apa ya telaten bahasa Indonesia ya? Ulat gitulah. Bukan ya? Apa ya teman-teman ya? Telaten. Ini sungguh-sungguh lah ya teman-teman ya. Harus apa ya teman-teman ya? Telaten itu apa ya? Ulet sungguh-sungguh, dirawat terus gitu loh, pokoknya harus harus mau ribet teman-teman. Jadi tapi nggak ribet-ribet banget, tapi harus telaten gitu loh. Apa ya, ya gitulah pokoknya ya. Ya itu kita harus rutin menambahkan air, terus kemudian rajin-rajin membuang daun-daun yang kering, terus kemudian
Ya itu aja sih kalau perawatan kangkung di dalam baskom ini. Oh ya, untuk medianya teman-teman nggak harus di dalam baskom ya teman. Kalian bisa menggunakan media galon bekas seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya. Contohnya memelihara azolla dalam galon ya seperti video ini. Nah itu memelihara azolla dalam galon, linknya sudah ada di deskripsi dan videonya ada di channel saya kok teman-teman. Teman-teman silakan simak ya. Dan nanti ini tidak menutup kemungkinan suatu saat kita akan pindahkan juga ke media galon seperti waktu saya nanam azolla kemarin teman-teman. Nah ini videonya ya. Nah itu merupakan bagian atas galon yang saya balik menjadi sebuah wadah untuk memelihara azolla teman-teman. Oke sebentar ya, saya lihatkan dulu. Nah itu tampakan kangkung yang sudah saya tebar teman-teman. Oh ya, kenapa saya ingin budidaya kangkung di dalam ember ini? Dikarenakan ini teman-teman, soal menyangkut soal si lemah rupiah teman ya, yang sudah aduh masya Allah ya Allah astagfirullah, yang per hari ini tuh sudah di angka $1 itu Rp18.000 lebih teman-teman. Ini nggak menutup kemungkinan ya bulan ini menjadi 19.000 itu nggak menutup kemungkinan teman-teman. Soalnya setiap hari itu saya pantau tuh naik terus ya mereka ya. Jadi ya jangan sampai 19 teman-teman ya. Tapi ya gimana lagi, sepertinya bau-baunya nyampe ya. Jangan sampai, tapi ya sampai itu loh. Kok ada aroma-aroma, aduh gimana ini teman-teman. Ya ini makanya saya ingin menghemat teman-teman. Jadi saya ingin budidaya apa yang saya bisa. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan wadah-wadah bekas seperti ini. Kalau budidaya kangkung ini ya teman-teman, itu pokoknya air bisa ketampung di mana saja teman-teman bisa pakai kok. Tidak harus di baskom ya. Di galon bekas, terus di ember, kemudian di rantang, di panci, pokoknya yang nggak dipakai itu teman-teman bisa manfaatkan ya dengan sekreatif teman-teman ya. Jadi menyangkut hal tadi, terus kemudian juga menyangkut rupiah yang semakin tidak stabil ya perekonomian di negeri ini. Kita juga harus pandai-pandai berhemat dan kita juga harus ini saya juga mulai budidaya teman-teman di rumah ya. Jadi budidaya mandiri, entah itu sayuran, buah-buahan, terus ikan juga saya juga mulai pelihara ya. Nanti akan saya updatekan lah teman-teman kondisi ikan-ikan saya di rumah ya seperti apa. Itu juga bisa buat lauk dadakan. Dan pakannya juga pakai ini teman-teman. Nanti saya tunjukkan lah ya kalau sudah panen. Ikan-ikan gurami saya sangat doyan kepada kangkung ini teman-teman. Dan juga sangat doyan kepada tanaman azolla yang kemarin sudah saya tanam ya. Nah ini sebentar lagi azollanya sudah panen teman. Nanti akan saya videokan juga panen azolla ya. Dan saya berikan kepada ikan-ikan saya di kolam bawah. Oke seperti itu dulu teman. Di saat ketidakstabilan negeri ini kita harus pandai-pandai memanfaatkan peluang teman untuk menghemat budget seminimal mungkin dengan salah satunya seperti ini ya, dengan bercocok tanam di rumah. Oke saya mau pindahkan ke sebelah genteng dulu teman. Oke teman-teman, mereka sudah saya pindahkan ya. Nah ini teman. Nah itu ya budidaya kangkung di atap rumah seperti ini teman. Jadi saya mungkin kedepannya akan sering-sering nge-share cara pemanfaatan lahan kosong di rumah. Nah ini ya contohnya budidaya kangkung di sini. Nah, ini yang sudah saya pecah, yang tadinya hanya satu di sini sudah saya pecah menjadi 2 tempat di sini teman. Semoga nanti segera tumbuh mereka ya. Dan kita akan segera panen. Nah itu. Nah. Nah seperti itu teman-teman, mungkin videonya tentang kangkung, tentang awal mula budidaya kangkung di
atap rumah seperti inilah. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran di video kali ini. Seperti itu teman-teman, kira-kira kangkung di atas rumah ya. Dan mungkin videonya saya akhir sampai di sini dulu. Nanti saya akan sering-sering untuk mengupdate perkembangan kangkung yang ini dan juga tanaman azolla yang sudah mulai panen sekarang ya. Dan nanti saksikan dan stay tune. Silahkan tunggu di channel ini teman-teman, video update azolla di atap rumah seperti ini teman-teman. Nah itu ya mereka ya. Nah itu, oke, mungkin videonya tentang awal mula budidaya kangkung saya akhir sampai di sini dulu. Semoga videonya memberikan banyak manfaat bagi teman-teman semua, dan semoga videonya positif. Dan saya mohon maaf di sepanjang video ini apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Dan semoga videonya memberikan hiburan, manfaat serta inspirasi bagi banyak orang ya. Amin. Dan saya pamit undur diri. Besok-besok saya akan updatekan lagi selalu teman-teman untuk perkembangan kangkung di atap rumah ini ya. Oke, seperti biasa, salam sehat, salam sukses, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dadah.